Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Malamoy. Saat ini saya hendak membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Dan saat ini saya ada di kediaman dari Bapak Agus Sa, MSI. Dan sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan di saat ini, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Bapa berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini terdapat dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab memberi judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, ikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu banyak. Keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sampailah di sini firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Tuhan yang kita baca, di saat ini ada beberapa hal yang hendak disampaikan kepada kita sekalian, yaitu pada bagian pertama tentang tetap beriman
di tengah pencobaan karena mengenal Allah dengan baik dan sungguh percaya kepada Allah. Tetap beriman di tengah pencobaan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Abraham, mungkin kalau kita ada dalam situasi seperti Abraham, ini bukan situasi yang mudah, ya, di mana Ishak adalah anak yang sangat dicintai oleh Abraham, bahkan anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Sekian lama dia menunggu kehadiran anak ini, tetapi Tuhan juga menyuruhnya untuk mengorbankan anak yang dikasihi ini kepada Tuhan. Nah, tetapi lewat kisah ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita ada dalam pencobaan, ketika kita ada dalam pilihan-pilihan hidup yang mungkin membawa kita merasa sulit, stres dan sebagainya. Nah, kita harus, bagaimana iman kita harus ada di tengah-tengah kita mengambil keputusan yang sulit dan susah dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya, kenapa Abraham tetap beriman di tengah pencobaan yang dia hadapi? Karena dia mengenal Allah yang ia percaya, yang ia sembah. Dia mengenal Allah sehingga dia berani memberikan hidupnya, anaknya kepada Tuhan. Dia kenal betul, sehingga dalam situasi sulit dia tidak stres, ya, tidak khawatir, bahkan tidak berargumentasi dengan Tuhan, tidak bertanya, tidak berkata bahwa Tuhan, anak ini Tuhan kasih, kenapa Tuhan mau minta dia lagi, ya? Karena dia beriman, karena dia kenal betul siapa Tuhan itu, sehingga dia mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetap beriman di tengah pencobaan. Terkadang mudah untuk kita ucapkan, tetapi ketika ada dalam situasi-situasi sulit, nah ini juga menjadi tantangan bagi kita, menjadi pertanyaan bagi kita. Di manakah iman kita? Apakah kita tetap beriman di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, baik itu di tengah kehidupan keluarga, baik itu di tengah pekerjaan, atau apapun yang kita hadapi, yang kita jalani dalam kehidupan ini. Apakah kita tetap beriman teguh kepada Tuhan, ataukah kita tinggalkan iman itu dan menyimpang ke jalan yang tidak Tuhan inginkan? Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ya, cobaan, tantangan, ya, yang silih berganti yang kita hadapi. Bahkan mungkin kita mengalami masalah ekonomi, persoalan-persoalan lain yang kita hadapi baik dalam kehidupan keluarga. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga pada akhirnya banyak juga rumah tangga Kristen yang diperhadapkan dengan perceraian dan sebagainya. Nah, bagaimana iman itu tetap teguh di tengah-tengah pencobaan atau hal-hal lain? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lewat kisah ini juga mau mengingatkan kepada kita bagaimana supaya iman kita tetap kokoh di tengah-tengah pencobaan yang seperti dialami oleh Abraham pada waktu itu. Bagaimana supaya iman kita dapat tetap bertumbuh atau tetap kuat di tengah-tengah pencobaan. Yaitu kita dapat baca dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu berarti supaya iman kita terus bertumbuh, maka kita harus banyak mendengar akan firman Kristus. Kita harus banyak mendengar akan firman Tuhan, sehingga iman kita terus bertumbuh, sehingga ketika menghadapi tantangan, pencobaan, pergumulan dalam kehidupan, menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita ini, kita semakin dikuatkan, kita tidak stres, kita tetap kuat menjalani, melewati hari-hari hidup kita yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Bapak Ibu Saudaraku, itu berarti bahwa betapa pentingnya ibadah itu, ya. Ibadah itu sangat penting. Latihan jasmani itu tetapi latihan ibadah itu yang lebih penting, ya. Beribadah itu lebih penting.
Karena dalam ibadah kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Dan terlebih dalam ibadah kita mendengar akan firman Tuhan. Mendengar firman dari orang yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita banyak mendengar akan firman Tuhan, hidup kita saja, bukan saja hidup kita diberkati, tetapi kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat di ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya. Abraham mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Bukan hanya pada waktu Tuhan menyuruhnya mengorbankan Ishak, tetapi ketika Tuhan menyuruhnya keluar dari negerinya, meninggalkan orang tua dan segala apa yang dia miliki di sana. Dia mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Dia mendengar apa yang Tuhan suruh ia lakukan, sehingga ia diberkati. Ya, bahkan ayat 18 dikatakan dia diberkati karena dia mendengar firman Tuhan. Itu berarti bahwa sekali lagi mau mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, atau ini menjadi motivasi bagi kita supaya kita Abraham di zaman sekarang, kalau kita juga mau diberkati seperti Abraham, maka kita juga harus mendengar, taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya kita, keluarga kita juga pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahkan terkadang orang banyak ataupun ada beberapa yang mengeluhkan tentang tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak punya waktu untuk mendengar akan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu memberi kekuatan, pelita, tuntunan bagi perjalanan kehidupan kita. Sebagaimana Abraham, dia diberkati Tuhan karena dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar perkataan Tuhan, sehingga dia diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini juga mau menjadi motivasi bagi kita sekalian. Bukan hanya kepala keluarga, tetapi juga sebagai istri, suami dan istri yang hidup takut akan Tuhan. Maka kehidupan rumah tangga kita diberkati. Seperti kata Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Seorang laki-laki yang hidup takut akan Tuhan, bukan hanya laki-laki tetapi suami istri yang hidup takut akan Tuhan, maka kehidupan rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita dengan baik, maka pasti kita akan memberi hidup kita, mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan itu merupakan ibadah kita yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagaimana Abraham, ia sangat mengasihi Tuhan. Ia memberi hidupnya, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Terlebih hidupnya kepada Tuhan dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebagai wujud ia beriman kepada Tuhan, tetapi juga merupakan sebuah ibadahnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup takut akan Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, dan mendengar suara Tuhan, maka hidup kita diberkati dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kami bahwa kami dapat mempersembahkan hidup dan tubuh kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi terlebih, kami tetap memiliki iman yang kokoh dan kuat di tengah-tengah pencobaan yang kami hadapi, baik dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan apapun itu Tuhan. Kami akan tetap kuat, kokoh, dan teguh, karena firman Tuhan terus terisi dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, terus taruh roh semangat bagi kami, kerinduan untuk selalu membaca dan mendengar akan firman Tuhan, sehingga iman kami terus bertumbuh lewat setiap pendengaran akan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, kami pun berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami di saat ini. Bila Bapa campur tangan, berikanlah hikmat bagi semua kami, sehingga persoalan-persoalan itu dapat diselesaikan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Begitupun juga kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami. Tuhan berkati, hikmat marifat Tuhan beri, agar mereka dapat mampu memimpin
dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami pun berdoa bagi tim Klavos Malamoy, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang terus menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka pribadi, keluarga, sehat dan kuat Tuhan kasih. Bahkan juga kameramen, editor, hingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga Bapak Agus MSI di tempat ini bersama keluarga, istri dan anak-anak. Tuhan berkati mereka sekalian dalam tugas tanggung jawab kerja, tetapi juga dalam hidup rumah tangga. Biarlah kehidupan keluarga ini selalu ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.